Oke teman-teman, selamat sore. Kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Teman-teman, kali ini saya akan membicarakan hal yang berbeda terkait dengan oligarki gitu. Nah, kebetulan kemarin pada konten sebelumnya ada yang mengatakan kira-kira bagaimana upaya kita untuk membasmi oligarki hari ini, terutama yang berhubungan dengan KPK. Tetapi sebelum saya membicarakan upaya untuk bagaimana melawan oligarki, saya akan menjelaskan dulu apa itu oligarki, kemudian bagaimana sistem kerjanya, kemudian seperti apa kebijakan yang dihasilkannya. Pertama-tama gini teman-teman, kalau kita bicara apa itu oligarki, menurut pemahaman saya bahwa oligarki itu sekumpulan elit, baik elit politik, ekonomi, bahkan elit militer, yang berupaya untuk bagaimana mengendalikan kekuasaan tanpa harus berada di dalam kekuasaan itu sendiri gitu. Artinya apa? Mereka ini secara tidak langsung, kalaupun berada di luar kekuasaan, tapi mereka punya power, mereka punya instrumen untuk bagaimana kekuasaan ini bisa dipengaruhi gitu. Itulah oligarki yang saya pahami gitu. Kemudian kalau kita lihat seperti apa asal usul dan juga cara kerja oligarki di Indonesia. Kalau menurut kacamata yang saya pahami bahwa oligarki itu kalau kita tarik dari situasi Indonesia sebetulnya sudah ada pada era-era sebelumnya gitu. Tapi oligarki hari ini tidak semasif apa yang terjadi pada era-era sebelumnya gitu. Oke lah kita lihat pada Orde Baru misalnya gitu. Oligarki yang dikenal sebagai bisa dikatakan oligarki militer gitu. Artinya di mana kekuasaan, struktural pemerintahan itu dikendalikan oleh orang-orang kuat gitu. Dalam hal ini militer gitu. Artinya dengan sendirinya publik bisa paham, oh ini yang bekerja hari ini gitu. Tetapi situasi sekarang atau kekuasaan hari ini, oligarki yang dimaksud justru menimbulkan kuriositas untuk bagaimana kita memahami lebih dalam bagaimana dan juga apa yang mempengaruhi kebijakan hari ini berjalan sepertinya mengalami kepincangan gitu. Saya melihat bahwa yang bekerja hari ini ada beberapa elit yang menimbulkan bahwa kekuasaan itu dan juga kebijakan yang dihasilkannya justru mengalami kontradiktif, kemudian bertabrakan, bertentangan, dan juga justru kontraproduktif dengan keinginan rakyat gitu. Misalnya apa? Akhir-akhir ini kita lihat soal KPK yang barusan gitu, Omnibus Law, rancangan undang-undang KUHP, kemudian revisi undang-undang mineral dan batu bara. Kemudian hari ini masih ada undang-undang yang sebetulnya bagaimana melindungi nyawa masyarakat, yaitu rancangan undang-undang terkait dengan perlindungan masyarakat adat. Tapi sampai hari ini belum dituntaskan soal itu. Nah kemudian saya melihat bahwa oligarki hari ini, kalau dalam kacamata Rocky Gerung dia mengatakan bahwa oligarki sekarang dia beternak melalui pemilu gitu. Artinya apa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa oligarki memang dia langsung atau tidak langsung dia bisa mengendalikan kekuasaan gitu. Kenapa? Karena dia punya instrumen. Bisa dikatakan dalam politiknya partai politik. Dia punya power gitu. Dalam ekonominya mungkin capital. Artinya dia punya modal gitu. Kemudian bagaimana sistem kerjanya? Nah, kita lihat bahwa hari ini oligarki dalam konteks partai politik dia sudah berupaya untuk bagaimana merancang kemudian melihat siapa pemimpin di kemudian hari yang dia bisa kendalikan gitu. Misalnya apa? Hari ini kita melihat bahwa partai-partai politik sudah mengadakan konsolidasi bagaimana pilpres di kemudian hari, bagaimana pilkada di kemudian hari. Sementara satu sisi, ya kan, hari ini pemerintahan seharusnya masih bekerja untuk bagaimana menuntaskan periode yang seharusnya dibaktikan untuk masyarakat, didedikasikan untuk masyarakat gitu. Tetapi partai politik sudah mulai konsolidasi, sudah mulai transaksi untuk bagaimana memfilter manusia, untuk bagaimana memfilter orang yang nantinya akan dikirim menjadi pemimpin kemudian dikenalikan, yaitu melalui pemilu gitu. Makanya Rocky Gerung mengatakan sebenarnya momen politik sebetulnya momen untuk bagaimana pemilik partai politik beternak gitu. Ya kira-kira seperti itulah gitu. Kemudian bahwa kalau kita melihat bahwa hari ini begitu banyak elit-elit yang hari ini berada di lingkaran kekuasaan itu mengendalikan sebagian besar sumber daya alam yang ada di Indonesia gitu. Kita lihat kemarin sudah ditunjukkan dan juga sudah dipampang secara langsung melalui video dari Dandi Laksono. Di situ dijelaskan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa mayoritas orang yang berada di dalam kekuasaan hari ini
maupun di luar kekuasaan, ya kan, intinya jajaran elit lah. Mereka ini merupakan satu kesatuan, sebenarnya satu kesatuan elit yang dimana punya kekuatan, kemudian punya power, yang dimana menguasai sebagian besar sumber daya alam yang ada di Indonesia gitu. Nah, nanti itu dijustifikasi dalam film Sweet Killer gitu. Artinya apa teman-teman? Kalau kita lihat bahwa oligarki hari ini sebetulnya dia lebih mementingkan bagaimana kelompoknya, kemudian bagaimana kerabatnya, kemudian bagaimana lingkungannya, dalam hal ini lingkungan oligarkis. Ini justru membuat bahwa ketimpangan yang ada di dalam masyarakat, kemudian situasi ekonomi hari ini, kemudian kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, justru kita melihat bahwa semacam ada sejenis kontradiktif gitu. Misalnya kemarin undang-undang yang paling kontroversial gitu loh, dan berefek langsung pada kehidupan masyarakat gitu, Omnibus Law gitu. Begitu banyak orang bersuara, buruh, mahasiswa, aktivis HAM, akademisi adalah menolak undang-undang Omnibus Law. Karena itu secara tegas dan jelas itu berpihak pada kapitalis, berpihak pada oligarki gitu, dan juga melindungi mereka gitu. Tetapi kenapa kekuasaan seakan-akan merasa beban gitu, merasa berat itu bagaimana membantalkan undang-undang Omnibus Law ini? Kita melihat secara jelas memang bahwa Omnibus Law ini sebetulnya titipan oligarkis, titipan kapitalis, yang dimana ya dia punya power, dia punya kekuatan dan juga punya berbagai instrumen, ya kan, yang berupaya bagaimana mempengaruhi kekuasaan. Misalnya tadi saya punya partai politik gitu, bisa saja ini merupakan instrumen saya untuk bagaimana mempengaruhi perubahan gitu. Sehingga apa? Perwakilan rakyat atau DPR dari partainya saya, ya, saya bisa kendalikan kan. Saya bisa pastikan mereka apa yang mereka putuskan di parlemen, rancang soal undang-undang itu harus mendengar saya gitu. Kenapa? Saya juga punya kepentingan, saya juga punya kekuasaan dalam aspek yang lain ini. Nah, mereka ini saya rancang untuk bagaimana mengamankan kekuasaannya saya. Ini bahayanya politik oligarki. Jadi harapan saya teman-teman, jangan terlalu jangan terlalu masa bodoh, kemudian jangan terlalu apatis dengan situasi negara hari ini. Karena bagaimanapun yang kita lawan hari ini tidak sekedar pemerintah gitu, dalam konteks yang legitimate gitu, tapi juga orang-orang yang berada di luar pemerintahan gitu, tetapi punya semacam pengaruh dan juga instrumen yang kuat terhadap pemerintahan yang sah. Ini yang berbahaya gitu. Makanya bagaimanapun posisi kita yang hari ini berangkat dari rahim masyarakat, berangkat dari rahim civil society, untuk segera bersatu gitu. Bagaimana kita mengevaluasi gimana kebijakan pendidikan di tengah pandemi gitu, gimana situasi ekonomi di tengah pandemi gitu, kemudian bagaimana sistem politik kita hari ini yang dimana justru dikendalikan oleh oligarki, yang dimana kita melihat bahwa watak kerakusannya sampai hari ini belum selesai, watak akumulatifnya sampai hari ini justru mengesampingkan kepentingan umum. Kemudian ada yang tanya gitu, oke lah, kita tahu bahwa sistem kerja oligarki hari ini memang seperti itu gitu. Kira-kira bagaimana upaya untuk menghentikan penguasaan dan juga pengendalian kekuasaan oleh oligarki itu? Dalam hal ini menempatkan posisi masyarakat, posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang benar-benar tidak sekedar diakui secara teoritis, tapi juga dalam pengaplikasiannya gitu. Bagi saya, kalau kita melihat cara kerja oligarki, dulu kalau memang misalnya Orde Baru, kita melihat bahwa oligarki ini bisa dikatakan oligarki militer gitu. Kenapa? Dengan sendirinya masyarakat tahu, oh ini yang bekerja gitu. Bapak pengendalian kekuasaan adalah oleh kekuatan-kekuatan yang biasa kita kenal ABRI waktu itu. Namun hari ini kalau kita lihat oligarki siapa yang dimaksud? Oligarki mana yang kita maksud? Sebetulnya banyak kekuatan yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di dalam kekuasaan ini. Misalnya oligarki ekonomi, oligarki politik, kemudian oligarki macam-macam lah. Kemudian bagaimana upaya untuk segera melengsarkan posisi mereka dari pengaruhnya terhadap kebijakan publik. Bagi saya itu yang pertama gini,
kalau kita melihat oligarki, sebenarnya oligarki ini bukan konsep yang tunggal gitu, ya kan? Oligarki ini bukan konsep yang betul-betul berjalan sendiri gitu. Tetapi di balik oligarki ini, justru dia punya power gitu, yang justru mempengaruhi kekuasaan yang secara hukumnya sudah terlegitimasi. Misalnya apa? Kita lihat bahwa oligarki ekonomi, oligarki politik, kemudian oligarki macam-macam lah gitu. Nah, ketiga oligarki ini mereka punya keterhubungan gitu, punya keterkaitannya untuk bagaimana mempengaruhi kebijakan. Nah, tentunya untuk melawan ini kita tidak cukup dengan isu yang tunggal bahwa yang kita lawan cuma oligarki ekonomi dan politik itu. Tetapi yang saya maksud bahwa kalau kita mau bersatu, kalau kita benar-benar berkomitmen untuk bagaimana memisahkan antara sistem kenegaraan dengan cara kerja oligarki, tentunya yang kita butuhkan adalah bukan sekedar partai politik itu, bukan sekedar suara kritik, tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana gelombang dan juga gerakan massa gitu. Kenapa saya katakan begitu? Nah, dulu kalau kita lihat Orde Baru misalnya, oke, ada semacam permainan oligarki, ada kekuatan-kekuatan yang justru menimbulkan kebijakan yang kontroversial gitu, yang tidak pro terhadap masyarakat gitu. Nah, jawaban masyarakat waktu itu yaitu turun ke jalan, yaitu bergerak bersama-sama untuk melengsarkan Soeharto gitu. Nah, hari ini juga saya melihatnya seperti itu. Kalau pendekatannya bahwa untuk melengsarkan oligarki yaitu pemilu, bagi saya itu tidak tepat gitu. Kenapa? Karena justru pemilu itu yang justru mengupdate kembali bagaimana konsolidasi oligarki untuk pemerintahan berikutnya gitu. Jadi saya pikir kalau kita bicara soal perlawanan terhadap oligarki, bicara terkait dengan perubahan sosial yang total, tentunya gerakan massa, gerakan rakyat harus kita benar-benar perjuangkan supaya apa? Kekuatan-kekuatan sebelumnya tadi yang menguasai sumber daya alam mayoritas, kemudian yang mempengaruhi kebijakan publik terhadap civil society, terhadap rakyat, terhadap masyarakat, kita bisa hentikan dengan cara ada perlawanan massa. Kemudian setelah kita melakukan perlawanan masif, ya kan, nanti orang-orang yang sebelumnya mengenali kekuasaan, kita bisa mengambil posisi itu supaya apa? Mereka tidak punya kesempatan lagi, tidak punya peluang lagi untuk mengendalikan kekuasaan seperti yang kita lihat hari ini. Dan saya menganalisis bahwa ketika kita bersatu, kemudian ketika rakyat melawan, massa bergelombang untuk memperjuangkan itu dengan sendirinya oligarki, praktek kapitalistik, kemudian watak kekuasaan yang cenderung tidak mendengar masyarakat, itu segera pulih dan juga segera terbasmikan gitu. Bukan tidak mungkin teman-teman saya menganalisis bahwa situasi KPK hari ini, kemudian Omnibus Law kemarin, itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari permainan oligarki gitu. Teman-teman mungkin baca media kemarin, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa sebetulnya korupsi hari ini justru melebihi Orde Baru gitu. Kemudian dia juga mengatakan bahwa korupsi hari ini dilakukan oleh bukan hanya sekedar orang dari pemerintahan gitu, tapi orang-orang di luar yang secara dalam tanda kutipnya di luar pemerintahan, ya kan, tetapi menimbulkan tingkat korupsi yang luas gitu, tingkat korupsi yang masif gitu. Artinya itu tadi bahwa orang-orang yang mempengaruhi KPK hari ini bukan sekedar faktor pemerintahnya, tapi juga ada orang-orang di luar itu yang mungkin saya bisa analisis bagian dari oligarki tadi yang berupaya menjerumuskan KPK ke arah pelumpuhan gitu. Sehingga apa? Dia dalam keadaan lumpuh nanti tidak bisa menegakkan tidak bisa menegakkan hukum di bidang pidana korupsi, kemudian dia tidak bisa melaksanakan tugas dengan efektif. Kemudian KPK juga bisa dikatakan bahwa orang-orang yang punya kapasitas dan juga kapabilitas untuk menegakkan itu sudah dihancurkan melalui TPK kemarin. Dengan dirinya oligarki yang tadi punya kepentingan, ya kan, punya semacam hasrat untuk bagaimana mengamankan posisinya, perlindungannya, terutama soal kekuasaannya itu benar-benar terjaga, benar-benar aman gitu, melalui pelumpuhan KPK. Jadi teman-teman, sekali lagi bicara soal perlawanan oligarki, bicara untuk bagaimana melengsarkan oligarki, yaitu dengan cara masyarakat, rakyat, akademisi harus bersatu gitu, dengan gerakan-gerakan massa yang total, tidak sekedar pemilu tapi juga gerakan-gerakan yang non konstitusional
untuk melengsarkan sebuah rejim yang berbatak oligarkis. Misalnya kita lihat people power di Filipina, kemudian reformasi 98. Ini merupakan satu kesatuan gerakan massa, gelombang perlawanan rakyat untuk bagaimana menghasilkan sebuah rejim yang baru. Saya pikir itu teman-teman, lebih dan kurangnya kita bisa perbaiki pada konten selanjutnya. Hari ini saya tidak bermaksud untuk bagaimana menyudutkan kekuasaan, tetapi juga bermaksud untuk bagaimana mencerahkan kira-kira seperti apa dan apa yang sedang terjadi di Republik ini hari ini. Terima kasih, selamat sore, salam ekstra parlementer.